Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin membacakan materi kami yang berjudul Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase Syariah di Indonesia. Kita masuk dalam pembahasan. Yang A. Pengertian sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam kosakata bahasa Inggris dapat dibedakan dua istilah, yakni conflict and dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak, atau lebih tetapi dapat dibedakan. Kata konflik sudah dierap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Ali Ahmad, bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan menurut Winardi adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepentingan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor, yakni yang pertama, konflik data. Konflik data terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. 2. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak ada mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Adanya kepentingan substansi dari para pihak. Adanya kepentingan prosedural dan adanya kepentingan psikologi. 3. Konflik hubungan. Konflik hubungan akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, dan lain-lain. 4. Konflik struktur. Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuatan dan kekuasaan. 5. Konflik nilai. Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi, pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama. Pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi adalah
salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumen. Terdapat barang dan jasa. Sedangkan ekonomi syariah menurut para ahli bahwa menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi. Oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama. Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumen. Terdapat barang dan jasa. Sedangkan ekonomi syariah menurut para ahli bahwa menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi. Konflik data terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. 2. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak ada mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Adanya kepentingan substansi dari para pihak. Adanya kepentingan prosedural dan adanya kepentingan psikologi. 3. Konflik hubungan. Konflik hubungan akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, dan lain-lain. 4. Konflik struktur. Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuatan dan kekuasaan. 5. Konflik nilai. Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama. Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumen. Terdapat barang dan jasa. Sedangkan ekonomi syariah menurut para ahli bahwa menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Seviana Indah Saputri, Prodi Muamalah A semester 4. Saya perwakilan dari kelompok 12, mata kuliah Hukum Arbitrase. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, teman-teman, jadi mekanisme penyelesaian sengketa di sini ada dua, yaitu bisa melalui sengketa di luar pengadilan dan juga bisa penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau litigasi. Nah, untuk yang pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bisa melalui negosiasi, kemudian mediasi, lalu konsiliasi, dan arbitrase. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang negosiasi. Jadi negosiasi berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Kemudian, tahapan negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahapan persiapan, kemudian yang kedua tahap orientasi dan mengatur posisi, kemudian ada tahap pemberian konsensi atau tawar-menawar, lalu ada tahapan penutup. Kemudian yang mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Kemudian konsiliasi adalah penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga atau konsiliator yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian ada arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah kesepakatan para pihak yang menunjuk seseorang atau beberapa orang arbiter. Kemudian penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau litigasi. Nah, penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nah, adapun kelemahan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi ini, yang pertama yaitu penyelesaiannya sangat lambat, kemudian yang kedua biaya perkara mahal, dan yang ketiga peradilan pada umumnya tidak responsif, dan yang keempat putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang nantinya akan saya lanjutkan dengan judul sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Seviana Indah Saputri dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Nah, di sini materi yang akan saya paparkan yaitu sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi, sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada dua, yaitu sumber hukum acara dan sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum acara. Sumber hukum ini berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, adapun sumber hukum material meliputi nas Al-Quran, nas Al-Hadis, peraturan perundang-undangan, akad perjanjian, fikih dan usul fikih, dan adat kebiasaan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber hukum material. Yang pertama, nas Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi,
berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275, dan 279. Kemudian ada An-Nisa ayat 5 dan 32. Lalu ada Hud ayat 61 dan 116. Kemudian ada Al-Isra ayat 27 dan ayat-ayat lainnya. Nah, yang kedua ada Nas al-Hadis. Melihat kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis, dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Untuk itu, mempergunakan hadis sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa merupakan sangat dianjurkan pada pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ada peraturan perundang-undangan. Nah, banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Kemudian ada akad perjanjian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun, asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nas-nas atau kesimpulan dari nas melalui ijtihad. Nah, kemudian ada fikih dan usul fikih. Sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selanjutnya adalah fikih dan usul fikih ini. Kemudian yang kedua, adat kebiasaan. Nah, jika masalah-masalah yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah tadi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.